Sip. Ini udah di-record ya, jadi langsung apa otomatis. Oh, saya lupa ngubah nama saya dulu bentar. Siapa ini? Ya, sudah ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Kita bertemu lagi hari ini tanggal 26 hari Kamis ya. Oke, jadi kita dan original Sony mati. Apa? Oke, suaranya masih kedengaran lah ya. Oke. Jadi saya pengen melanjutin pembahasan yang memang saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin yaitu tentang aljabar, dan sekarang saya mau ke masih aljabar tapi hubungannya ke pertidaksamaan. Jadi ada hubungannya pertidaksamaan pertidaksamaan atau kurang dari atau lebih dari kayak gitu ya. Ini masuknya ke sifat keterurutan atau WOP atau well ordering principle. Gitu. Masuknya ada teori Cauchy, ada teori Schurz, ada teori Cauchy-Riemann atau Cauchy, terus ada AMGM. Kalau di aljabar itu adanya AMGM, arithmetic man, geometric man, terus harmonic man sama quadratic man. Apaan tuh ya? Itu. Jadi lebih kayak pembuktian ada, terus habis itu ya sederhana-sederhana aja sih gitu ya. Kita kemarin ngebahas sejarah udah, terus habis itu apalagi ya. Ya sekarang mau coba ke lanjutin materi yang berhubungan dengan matematika yang nggak pernah diajarin ke sekolah, nggak pernah diajarin di sekolah, tapi mungkin diajarin di sekolah tapi nggak sedalam mungkin gitu. Mungkin sih ya. Oke. Di sini ada 15 orang. Ini mau nambah lagi nggak nih 15 orang? Nah, kelihatan saya ini share papan tulis putih. Kelihatan, Bang. Oke. Nah, siapa sih? Oh, Wanda. Selamat datang, Wanda. Ya, jadi yang tadi saya bilang, saya pengen ke masih aljabar. Aljabar ini udah record kan? Sayang dong kalau Aljabar. ya ke record tulis recording on this computer. Oke, sip. Ya, aljabar ke kan ada namanya, ada WOP. WOP itu nanti masuknya well ordering principle, yang nanti masuknya ke pertidaksamaan. Pertidaksamaan. Itu. Di sini ada namanya Schur. Schur agak lumayan, terus sama Cauchy. Jadi di sini oke, Schur sama Cauchy itu membuktikan atau sebuah teorema yang ada hubungannya sama pertidaksamaan gitu. Schur, Cauchy, yang ya ini nama orang sih, Cauchy-Riemann, bukan Cauchy. Cauchy itu barisan. Nanti sini ada AMGM. Kalau sempat ya, kita coba bongkar ini. AMGM dan lain-lain. Ini yang saya dapetin waktu 2020, saya pergi ke mana? Waktu 2020 ada pelatihan yang saya dapat gitu ya. Jadi yang saya dapat ini gitu. Cauchy and Schur. Kita ke WOP-nya dulu aja.
Kalau nggak salah WOP itu pertidaksamaan ya. Kalau nggak salah berarti benar. Jadi saya ngomongin ke pertidaksamaannya. Pertidaksamaan. Pertidaksamaan ini. Jadi pertidaksamaan itu kayak misal gini deh, apa namanya, ada tandanya kan kurang dari, lebih besar dari, kurang dari, terus habis itu lebih besar sama dengan, atau kurang dari, sama dengan. Kalau persamaan itu adanya tandanya sama dengan. Jadi persamaan dan pertidaksamaan. Oke lah, persamaan dan pertidaksamaan lah ya, ini ada dua. Jadi ada ini. Kalau ini persamaan. Persamaan. Oke, misal nih kayak gini nih. Kita ambil ya. Ambil di mana kita ambil contoh aja di mana A, B, C anggota dari bilangan bulat. Bilangan bulat yang positif. Oke. Kalau bilangan bulat yang positif nih, ambil di mana A, B, C bilangan bulat yang positif. Oke nih ya. Ada yang tahu nggak artinya apa sih? A, B, C itu kondisinya gimana sih gitu? Ada yang bisa nyebutin? Nah, ketika A, B, C di anggota bilangan bulat positif, maka si A, B, C-nya itu maksudnya apa gitu? Ngerti nggak? Ada yang bisa apa namanya? Memberikan pendapatnya? Maksud dari ketika A, B, C anggota dari bilangan bulat positif, bilangan bulat positif itu artinya apa? Nah, maksudnya apa? Gitu. A, B, C di anggota bilangan positif. Nah, ini. Oke, ada yang memberikan pendapatnya nggak? Ini maksudnya apa gitu? Atau penjelasannya gimana? A, B, C anggota bilangan bulat positif gitu. Nah, jadi kondisinya di mana si A, B, C ini tuh kondisinya apa? Sederhana aja. Oke, kayaknya kebingungan ya. Bingung ya? Kayaknya masih pada bingung ini. Oke. Ambil di mana A, B, C anggota dari bilangan bulat positif. Jadi artinya ini 0, maka A, B, C itu ada di sekitaran sini. Nah, sorry. Bentar. Jadi A, B, C itu ada di sekitaran sini. A, B, C ada di sekitar sini. Yang keadaannya di mana A itu pasti lebih besar sama dengan 0 dan B sudah pasti lebih besar sama dengan 0 atau C lebih besar sama dengan 0 atau kalian boleh nulisnya A lebih besar dari 0, B lebih besar dari nggak pakai sama dengan, dan C lebih besar sama 5 besar dari 0. Nah, ini kondisinya. Artinya kalau A, B, C anggota dari bilangan bulat positif, maka kondisinya adalah mereka bertiga itu lebih besar dari 0 atau sama dengan. Gitu. Oke ya. Nah, ini kondisinya kayak gini gitu. Saya misal deh aja, saya contoh hal kecilnya aja. Misal gini. Misal A lebih besar dari B, lebih besar dari C, maka C lebih besar dari siapa? Ayo. A lebih besar dari B,
B lebih besar dari C, maka C lebih besar dari, kita cuman bicara ABC aja. Kita cuman berbicara di ABC-nya aja. Nggak ada huruf lain gitu. Misalnya ABC-nya itu anggota bilangan bulat positif lah gitu. Kita nggak, ngebahas angka lain atau huruf lain. Gimana? Jadi A, B, C. Maka yang di sini adalah 0. Lebih besar atau sama dengan. Gitu. Maka C itu bisa kondisinya lebih besar atau sama dengan 0 ketika si C itu kurang dari A dan B. Gitu. B bisa kurang dari A, tapi lebih besar dari B, dari C. Gini. Nah, B di tengah-tengah berarti ya. Berarti B di tengah-tengah. Oke. Misal, ini misal ya, ini pemisalannya kayak gini. Nah, karena kan A, B, C-nya itu bilang buat positif lah ya. Berarti kita ambil misalnya, kalau A, B, C, A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, maka C lebih besar, C lebih besar dari atau sama dengan 0, gitu. Oke, bisa kita kayak gini. Ini kan misal, kayak saya pemisalnya. Kalau A dikurangi B, maka tandanya apa? Ya, A dikurangi B, bla 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 0. Nah, maka tandanya sama 0 itu gimana? Lebih besar. Lebih besar ya. Kenapa lebih besar? Karena lebih besar dari B. Karena Dan lebih besar B dari B. lebih besar dari 0. Jadi kalau misalkan A dikurang B, pastinya nggak kurang dari 0 gitu. Oke, benar. Jadi kalau Parsha dia ngungkapinnya begini maksudnya mungkin. Si B-nya pindah ke kanan jadi gini. Oh, benar berarti. Gitu. Mungkin si B-nya ini pindah ke sini gitu. Jadinya jadi min B jadi plus B. Jadinya A kurang B. Gitu. Tapi kondisi yang aslinya adalah pengertian aslinya adalah gini. Ini kan 0 ya. A sama B itu sama-sama lebih besar daripada 0 dan A lebih besar dari B. Oke, saya pengen kita logikanya masing-masing nyampe ya. Kita logikanya masing-masing kita pakai. A kurangin B. A dikurangi B. Apakah dia negatif atau tidak? Nah, ketika si A-nya lebih besar dari B, maka si A-nya di sini, B-nya di sini. Betul? Garis bilangan? Ya ini. Oke, ini garis bilangannya agak miring, nggak apa-apa lah ya. Anggap aja itu mirip, itu lurus. Oke, A-nya lebih besar dari B, maka kondisinya akan seperti ini, betul? Betul ya? Nah, berarti kalau misalnya A dikurangi B, A dikurangi B, maka hasilnya akan tetap ada di sini. Gitu. Kalau misalnya B-nya dikurangi A, B dikurangi A, maka apa yang terjadi? Ya, maka apa yang terjadi? Bisa kurang. Kurang dari 0. Ya. Hasilnya negatif. Jadi logika kita gini, angka yang lebih besar dikurangi dengan angka yang lebih kecil, maka hasilnya positif. Gitu ya. Kayak misal 3 dikurangi 2. 3 lebih besar daripada 2 gitu. Misalnya 3 lebih besar daripada 2. Gini kan. Kalau misalnya 3 dikurangi 2, maka hasilnya lebih besar daripada 0. Gitu. Bukan berarti 2-nya pindah ke sini jadi 3 dikurangi 2. Bukan. Tapi aslinya adalah kita pengertiannya bahwa 3 lebih besar daripada 2 berarti angka yang lebih besar dikurangi dengan angka yang lebih kecil dari dirinya, maka hasilnya positif. Gitu. Ini logikanya kayak gitu. Kalau misalnya kita masih berpikir misalnya 5 lebih besar dari 2. Maka kalau misalnya 2 pindah ke sini, jadinya 5 dikurangi 2, jadinya gini.
Ya, itu boleh. It's okay, itu berpikir seperti itu boleh. Tapi apa namanya? Secara logikanya adalah angka yang lebih besar ketika dikurangi angka yang lebih kecil dari dirinya. Oke, dari dirinya itu berarti dari 5. Yang lebih kecil dari 5, maka hasilnya adalah positif. Gitu. Kalau hasilnya positif berarti lebih besar dari 0. Itu ya. Maka hasilnya lebih besar dari 0. Itu, ini contoh ilustrasinya. Contoh pembuktiannya itu dengan huruf yang tadi saya tulis. Oke, ini saya hapus saja. Tuh. Ya, jadi kondisinya apa namanya? A dikurangi B maka tetap lebih besar dari 0 atau di keadaan positif gitu. Contoh lagi misalnya, saya pengen ambilnya A dikurangi C. Maka kondisinya adalah kondisinya itu lebih besar karena hasilnya adalah positif. Besar kan? Ya, Pasti. karena Positif. kondisi si C-nya itu di mana? C-nya itu kan lebih besar atau sama dengan 0, berarti antara sini C-nya. Nah, di Kecil sini. dari B. Ya, C-nya di sini ya. Nah, angka C-nya berada di sekitaran sinilah gitu. Nah, berada di sini, di sini, di sini gitu. Kalau B mau A dikurangi C, ya tetap aja hasilnya positif-positif juga. Gitu. Positif. Contoh lagi misalnya, saya pengen kalau misalnya C dikurangi B, apa yang terjadi? Apa yang terjadi jika C dikurangi B? Lebih kecil kan? Apa? Lebih kecil. Lebih kecil dari 0. Kenapa? 0. Karena B lebih besar dari C. B-nya lebih besar Kondisinya dari seperti C. itu. Oke, karena B-nya lebih besar dari C, betul. Dan kalau misalnya orang yang mungkin agak bingung dengan konsepnya, mungkin karena B-nya lebih besar daripada C. Loh, maksudnya gimana gitu? Kalau C dikurangi B kurang dari C dikurangi B, maka jawabannya kurang dari 0. Terus karena B-nya lebih besar daripada C. Oke, mungkin agak ada yang bingung, tapi secara harfiahnya kita lihat bahwa B lebih besar dari C, maka kalau C dikurangi B artinya C atau artinya itu bilangan yang lebih kecil, bilangan itu dikurangi dengan angka yang lebih besar darinya. Oke, artinya itu negatif. Ya, ini negatif. Kalau negatif itu kurang dari 0 gitu. Kayak misalnya apa namanya 2 dikurangi 3, hasilnya kan negatif 1, kurang dari 0 gitu kan. Kayak gitu. Nah, misal ada kondisi lagi kayak gini nih. Misal nih ya. Misal kita tebak nih ya. Hasilnya positif atau negatif atau hasilnya lebih besar daripada 0. Coba. C dikurangi B. Dikali dengan A dikurangi C. Maka jawabannya adalah yuk, yang kelas 10-nya ada yang mau jawab, Kurang. silakan. C dikurangi B dikali dengan A dikurangi C. Maka tandanya seperti apa dengan 0? Yang kelas 10 mau Kurang jawab, dari silakan 0. enggak. Gimana sih? Kurang dari 0 kan? Kurang dari 0. Kenapa? Karena C kurang B. B kan lebih besar. Hasilnya minus. Kalau saya dikali, ya pastinya bakal minus. Oke, kita Dan lihat di juga sininya kalau minus ya. A-nya lebih besar. Ini kan minus, berarti Itu sini hasilnya positif ya. Nah, positif kali minus jadinya min. Ya, dikali. Ini kan perkalian ya. Min kali plus jadinya min, maka hasilnya adalah kurang dari 0. Gitu. Kita udah bukan main angka lagi, kita udah mainnya main huruf. Kalau di apa ya? Kita berpikir secara logisnya, secara apa ya namanya?
abstrak, berpikir abstrak. Jadi di olimpiade itu atau misalnya kita di matematika itu kita bukan berpikir konkret tapi kita juga bisa berpikir abstrak. Gitu. Kayak misalnya kemarin masalah apa namanya? Detektif, tau kan detektif yang kemarin kita bahas tuh yang kita ribut-ribut di grup. Yang kita ribut di grup itu. Nah, itu apa namanya? Itu kita sebenarnya berpikir abstrak tapi masuk logika akal gitu. Maksudnya gini, berpikir secara logis tapi abstrak. Kenapa? Karena abstrak itu sesuatu yang memang belum dikonstruk tapi kita konstruk gitu dan masuk akal gitu. Kayak misal gini abstrak tuh ya kayak gini abstrak nih. Ini kayak gini kita ngomongin abstrak nih. Kayak misalnya A, B, C apa namanya? Bilang buat positif. Terus kalau misalnya A lebih besar dari B, lebih besar dari C, terus habis itu C-nya lebih besar atau sama dengan 0, maka kejadian seperti ini haruslah kayak gitu. Ini namanya berpikir abstrak gitu ya. Apa namanya? Iya, kita harus terbiasa dengan yang abstrak, bukan konkret. Kalau konkret ya gini nih. Kalau konkret tuh gini. 4 dikurangi 2 dikali 2 dikurangi 5 hasilnya apa? Lebih besar atau kurang dari 0? Kurang dari 0. Gitu. Ini konkret. Nih, ini konkret. Anak SMP, SD juga, ngerti ini mah pasti negatif gitu. Karena kan ini plus minus dikali negatif. Wah, negatif kurang dari 0 dong, gitu. Kalau kita SMA jauh daripada itu gitu, Bo. Kita bisa berpikir ini, oke, ntar lu saya tandain. Kita bisa berpikir ini, tapi kita juga bisa berpikir ini, gitu. Berpikir secara abstrak, tapi kita juga bisa berpikir secara konkret, gitu ya. Aljabar abstrak. Nah, kita bicara masalah aljabar pertidaksamaannya, yaitu masuknya ke abstrak. Jadi aljabar abstrak. Jadi kalau aljabar abstrak, yang nggak abstrak aja bingung gimana yang abstrak ya. Gitu. Ini abstrak ini, gitu. Sip, sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Kelas 10-nya mangga silakan. Kang bingung, Kang ya bingung ya udah bingung di mana sok mangga ceritain atau tanyain mah silakan. Ada yang mau tanya sebelum saya lanjut? Kelas 11-nya ada yang mau ditanyain kah? Atau kelas 12-nya? Atau kelas 10-nya? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke, sip. Ya, jadi abstrak dan konkret kita harus bisa menguasai itu, maksudnya berpikir secara itu juga. Gitu. Logika konkret dan logika abstrak juga ada. Ya abstrak itu ya nggak pasti, bukan nggak pasti ya. Maksudnya tidak bisa dijelaskan dengan suatu data yang kita kenal biasanya. Oh ya, kenapa Nadia? Ada yang mau ditanyain mah nggak? Itu Kang, yang C dikurang B kok bisa lebih kecil dari 0 ya Kang? C kurang B lebih kecil dari 0. Oke, saya hapus bagian yang samping dulu ya. Biar ini biar jelas. Oke, saya hapus yang ini. Oke, kenapa C dikurangi B itu kurang dari 0 gitu ya. C diambil B kurang dari 0. Nah, kita lihat kondisinya bahwa B lebih besar dari C. Betul? Yang di sini nih. Nah, kita lihat lagi yang di sini. B lebih besar dari C. Nah, oke ya. Kondisinya adalah berarti B-nya ada di sini, C-nya ada di nih, garis bilangan misalnya garis bilangan. Oke, berarti C-nya ada di mana? C-nya ada di sekitaran sini. Kita ambil di sini aja lah ya, C-nya. Misal gitu kan, B-nya lebih besar dari C. Oke, semakin ke kanan kan semakin besar. Semakin ke kiri semakin kecil. Gitu kan? Teori garis bilangan. Gitu. Oke, kalau misalnya gini berarti
B lebih besar dari C, berarti B-nya di kanan, C-nya di kiri. Oke. Nah, terus kalau misalnya tadi C dikurangi B ya. C dikurangi B, kenapa hasilnya kurang dari 0? Karena kan gini, B-nya itu kan besar. Kita kita bicara masalah B sama C-nya ya. B-nya itu kan besar, C-nya itu kecil. Ya dong. B itu lebih besar dari C. Oh, berarti C-nya lebih kecil dari B dong. Gitu. Besar, kecil. Kalau misalnya tadi C dikurangi B, artinya kecil dikurangi yang besar. Kecil dikurangi yang besar. Oke, secara logika aja deh. Coba, saya mau tanya sama Nadia. Kecil, angka kecil dikurangi sama angka yang besar. Hasilnya negatif apa positif? Apapun, angka apapun, terserah. Negatif, Kang. Negatif ya? Nah, kalau negatif, berarti hubungannya sama 0 apa? Kurang dari dong. Iya nggak? Iya, Kang. Nah, gitu. Jadi, kita bisa katakan bahwa C dikurangi B kurang dari 0. Kayak gitu. Jadi, terserah. Ini kan B lebih besar dari C. Misalnya B-nya gede angkanya, C-nya kecil. Mau angka berapapun, kalau urutannya begini, maka hasilnya negatif. Kalau urutannya gini ya, C dikurangi B. Artinya angka kecil dikurangi angka besar. Misalnya C-nya kita bikin ke konkretnya ya, biar nanti nggak bingung. Coba kita bikin ke konkretnya. Kalau misalnya C-nya kecil nih, berarti kita ambil angka berapa ya kira-kira? 8 deh. Angka 8 aja. Misal nih angka 8. B-nya berarti kita mau angka berapa ya B-nya kira-kira? Yang besar deh B-nya. Tapi lebih besar dari angka 8 loh. Angka berapa ya kira-kira? 12 deh. Berapa? Ci, berapa Ci? 13. 13. Oke. C-nya 8, B-nya 13 misalnya. Oke, kalian kurangin deh. Hasilnya apa? 8 dikurangi 13. Punya duit 8, ngutang 13. Jadi Negatif Min 5. negatif 5. Min 5, Kang. Ya, negatif 5 ya. Betul, negatif 5. Negatif 5 posisinya adalah lebih besar dari 0 atau kurang dari 0? kurang dari 0. Ya, kurang dari 0. Nah, artinya berarti 8 dikurangi 13 kurang dari 0. Artinya kita balikin lagi ke konkret. Kita kebalikin lagi ke abstraknya. C dikurangi B. C dikurangi B. Kurang dari 0 gitu. Nah, kalau kamu masih bingung dengan abstraknya, kita rubah ke konkretnya, baru kita tulis abstraknya kayak gini. Gitu. Ya, seperti ini. Gitu ya. Buat siapa? Nadia. Oke, sip Nadia. Ada yang masih dibingungin nggak? Kang masih bingung Enggak, nggak? Kang. Oh, udah. Enggak. Oke, sip. Makasih ya, Kang. Ayo, ada lagi kah? Perkalian negatif sama positif harus ingat ya, itu udah bukan hal yang harus kalian bingungkan, itu udah harus kalian di luar kepala. Kayak min kali positif, min gitu. Terus positif kali positif, positif. Kalau negatif kali negatif, ya positif gitu ya. Jadi udah harus langsung gitu. Kalau misalnya kayak gini masih bingung ya, it's okay nggak apa-apa. Tapi untuk yang min kali positif, min positif kali min, itu kalian udah harus udah harus di luar kepala gitu, karena ya itu SMA kalian waktu kalian belajar di sekolah pun itu juga udah bukan harus dijelasin lagi, tapi emang udah kalian mengingat-ingat kembali gitu pelajaran SD, SMP gitu ya. Sip. Oke, kita clear all drawing. Ya, putih semua. Oke, kita ke skur. Jadi skur. Ya, skor di aljabar. Tulisannya bukan gini. SCH UR. Nah,
skurs atau skur gitu. Oke, dia apa namanya? Pembuktian sebuah pertidaksamaan dari persamaan yang wow gitu. Wow, maksudnya ya gitulah gitu. Oke, saya mau ke tolong kalian jawab ini, positif atau negatif? Kalau misalnya gini, saya ambil kondisi dulu ya. Misalnya, misal A lebih besar, B lebih besar dari C, sama dengan 0. Terus, kalau misalnya gini, A dikurangi C dengan B dikurangi C. Lebih besar siapa? Oke, lebih besar siapakah ini? A dikurangi C, titik-titik. B dikurangi C. A kurang C, Nah. Kang. Kenapa? A kurang C. A kurang C. Lebih besar A kurang C, gitu. Iya. Berarti gini posisinya, betul? Oke, sip. Kalau misalnya ada lagi. Titik-titik. B di apa ya? Oke, maka tandanya adalah lebih besar siapa? Masih sama, Kang, lebih besar. Masih sama lebih besar. Iya. Oke. Betul. Lebih besar. Oke, yang kelas 10 atau yang lainnya ada yang bingung nggak dengan ini? Kang maksudnya apa gitu? Ya, contoh kecilnya aja deh. Saya ambil contoh kecilnya. Misalkan B lebih besar dari C yang tadi. Kalau kedua ruas, oke, ini kan kedua ruas, ini ruas kiri, ini ruas kanan. Oke. Kedua ruas kita jumlahkan dengan AB. Maka tandanya adalah seperti ini. Nah, tandanya gimana? Lebih Apakah besar, Kang. lebih besar siapa? B. B ditambah B AB. plus AB. Iya. Oke. Kebayang? Kenapa bisa kayak gini? Ada yang nggak kebayang nggak? Ada yang bingung? Ini kita ngomongin huruf dari tadi, bukan angka bener. Saya ngarahin kalian buat berpikir abstrak dulu ya. Itu abstraknya sederhana kayak gini. Itu nggak terlalu ini. Jadi pelan-pelan aja dulu. Makanya kalau ada yang mau tanya silakan tanyain dulu. Jadi saya kasih waktu kalian buat nyerna dulu. Mangga. B tambah. Oke, gini. Semisal kan tadi C-nya lebih besar atau sama dengan 0 nih. Oke, ketika kedua ruas dijumlahkan dengan kedua ruas ya, kedua ruas itu yang C sama 0-nya, kita jumlahkan dengan B. Oke, maka hasilnya adalah C ditambah B titik-titik 0 ditambah B. Jadinya B ya. Kalau 0 ditambah B, ya langsung aja saya tulis B ya di sini. Jadinya B. Nah, maka tandanya adalah Lebih besar sama dengan
Oh iya, C ditambah B lebih besar sama dengan B gitu. Iya. Betul gitu jawabannya, Sa? Kalau kotak sih ya. Oke ya, jawabannya adalah hanya lebih besar. Nggak ada sama dengannya, gitu. Kalau C-nya 0 kan? Kalau C-nya 0, iya. Kan di sini posisinya dia ditambah dengan B gitu kan. Nah, ketika dia Iya. ditambah B, maka dia jadi angka yang beda. Ini dengan ini angkanya beda. Gitu. Ya kan? Nah, jadi Kan situ C lebih besar sama dengan 0 kan. nah, Berarti C itu bisa bernilai 0. nah itu kondisinya berarti gini. Ini bisa gini. Dua, Kak. Berarti ya, betul. Jawabannya ada 2 ya. Bisa kayak gini. Itu. Ada yang lebih besar, ada yang lebih besar sama dengan. Itu. Kenapa Kang bisa bilang ada 2? Karena gini. Ada satu kondisi di mana C-nya bisa lebih besar dari 0. Ada satu kondisi C-nya sama dengan 0. Kalau C-nya sama dengan 0, maka jawabannya seperti ini. Gitu. Kalau misalnya C-nya bukan sama dengan 0, tapi hanya C lebih besar dari 0, maka jawabannya seperti ini. Gitu. Ini 2 kondisi sebenarnya. Ada sama dengannya, ada lebih besarnya. Gitu. Atau mungkin nanti jawabannya bisa ada 3. C ditambah B sama dengan B. Yang dimana C-nya sama dengan 0 gitu. Nah, ini ada jawaban lain. Kalau C ditambah B sama dengan B, maka ya C-nya sama dengan 0 gitu. Sesuai sifat tertutup dari operasi bilangan bulat. Gitu. Ketika dia ditambahkan dengan suatu angka hasilnya dia lagi. Nah, dirinya ketika ditambahkan dengan suatu angka itu hasilnya dirinya lagi, maka suatu angka itu adalah harusnya 0. Itu sifat identitas yang nggak pernah dibantahin dan nggak bisa dibantah. Itu sifat identitas. Jadi sifat identitas bilangan bulat adalah 0 atau 1 ya. Oh, enggak. Sifat identitas bilangan bulat itu 0 dalam penjumlahan. Kalau dalam perkalian 1. Gitu. Ini kita bicaranya masalah penjumlahan ya. Itu. Nanti ketika kasih keterangan ini, kalau sama dengan, kasih keterangan lagi kayak gini. Gitu. Sip. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyain kah? Atau mau mencerna dulu pelan-pelan? Ya, jangan langsung bet. Enggak. Kita saya ngasih kalian biar nyerna dulu, enggak gitu. Oke, gini. Ada yang mau ditanyain, enggak silakan. Oke. Ada cukup? Oh iya. Oke, cukup ya. Sip. Oke, sip. Udah ya. Saya lanjut ya. Skor, kita masih ngomongin skor. Skor itu punya sebuah teorema, bukan teorema apa ya? Pokoknya ada sebuah persamaan atau ketidaksamaan itulah. Intinya gini. Kenapa, Sa? Oh, kaget sih. Ada tulisan. Skor sorry, kecil-kecilan.
Amin. C ditambah C S. B min A. Oh. Balik nih. B min A. Oh. Bentar. B tambah C. Oke, sip ini. Nah, oke, ini skur. Bentuknya seperti buktikan. Buktikan bentuk ini. Benar atau tidak? Buktikan. Itu air, Kang. Hah? Itu pangkat R atau plus. A pangkat R. Buktikan, sorry. Oh, pangkat Ini R. A pangkat R, ini B pangkat R, C pangkat R. Ya. Ini pangkat R ya. A pangkat R, pangkat R, pangkat R. Gitu. Buktikan. Buktikan kebenaran pernyataan ini. Itu. Oke. Ya, nah ini skur. Kita ingat lagi kalau yang tadi kita bahas itu apa namanya? Kita bisa hubungkan dengan ini. Apa sebuah teorema. Ini teorema dia. Skur namanya. Jo kalau cari di apa namanya? Cari di apa namanya tuh? Di Google apa di mana sih? Di Google atau di itu coba ini kayaknya skur bener nggak bentuknya kayak gini. Saya dapat soalnya kayak gini ya. Oke. Yang di mana? Oh, ini ada yang di mana ya? Yang di mana? Ada keterangan lagi ternyata. Yang di mana A, B, C anggota dari real positif. Nah, bilangan real positif. Oke, A, B, C anggota dari bilangan real positif. Berarti ini A, B, C-nya berarti real lah ya, bilangan real positif. Gitu. Oke. Terus ini ada bilangan R-nya itu dimulai dari 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan sejabana. Nah, itu. Nah, ini. Jadi misalnya si R, A pangkat R ini kan A pangkat R. Nah, si R-nya itu bisa 0. Berarti A pangkat 0 itu 1. Misalnya terus habis itu B pangkat 0, 1. Misalnya B pangkat 1 ya B pangkat 2 ya B pangkat 2 gitu. Masih dalam bentuk real positif. Real ya, bilangan real positif itu berarti mencangkupnya gini. Ini 0, berarti masuknya masih di sini nih. Nah, sekitar sini. Itu bilangan real positif ya. Oke, ini. Oke, buktikan. Saya bilang bukti. Nah, di sini saya lanjut ke langsungnya. Andai, kalau kita andai, misal, udah andai misal lagi dong. Pakai andai aja. Andai. Jangan deh misal aja. Ribet nanti. Andai kita berandai-andai tinggi juga. Misal A lebih besar dari B, lebih besar dari C. Itu. Misal kayak gini. Oke ya.
Berarti C itu lebih kurang dari mereka, kurang dari AB. Kalau A lebih besar dari mereka, yaitu BC. Gitu. Kita ambil bahwa si A dikurangi B itu lebih besar dari 0. Sudah pasti. Oke, ini kita mengandainya ini hampir sama yang tadi Akang bahas ya. Bentuknya lebih besar, lebih besar, lebih besar. Gitu. A dikurangi B terus lebih besar sama dengan 0. A dikurangi C lebih besar sama dengan 0. Ya, jelas kan? Ketika A dikurangi C, ini positif. Terus apa lagi? Sorry, positifnya di sini aja. Bingung, ntar nolnya kok 0 positif gitu. Oke. Terus B dikurangi C. B dikurangi C apa? Hasilnya positif atau negatif? Ke Positif ya. Berarti kita tandain begini. Apa lagi ya? Oh, ada C dikurangi A sama C dikurangi B. Oke. Berarti C dikurangi A itu masuknya C dikurangi berarti kecil dikurangi besar. Berarti negatif. Ini juga sama. C dikurangi B kurang dari 0. Ini negatif. Ini negatif. Gitu ya. C min A sama C min B itu negatif. Oke. Nah, kita tulis ke persamaan itu ya, persamaan si apa namanya? Si sekursnya, pertidasamaan kursnya. A pangkat R A min B. A min C. Min BR A min B. Sorry. B min C. Yes. Ini Tias keluar masuk yang jaringannya. B min C. C pangkat R. C min A. Selamat bergabung lagi, Tias. Jaringannya jelek banget. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kalau bingung, tanya aja ya. Kang mau nanya gitu. Ya, Kang. Kita ambil satu Maaf ya, kondisi. Kang. Nggak apa-apa, nggak apa. Kita ambil satu kondisi di mana dia lebih besar. Jadi nggak pakai sama dengan. Nah, kita buktiin yang lebih besarnya dulu, gitu ya. Kita buktiin lebih besar dari nolnya dulu. Oke, ini kita kayaknya sederhanain bentuk ini deh, biar nggak ribet liatnya. Berarti kita keluarin ini nih. Ada yang sama nih, kita keluarin. Ini sama ini. Oke, kita keluarin itu. Jadinya di sini A min B. Kok ya? Nah, A pangkat R. Terus ininya A min C. Sorry. Dikurangi sama B pangkat R. B min C. Nah, oke. Tutup kurung. Terus ditambah C pangkat R. Ini C min A. C min B. Kita mau buktikan bahwa mereka tuh lebih besar dari 0, betul nggak sih? Gitu. Bahwa si mereka-mereka ini si A min B yang bla 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 sekian-sekian gitu. Kita bikin sebuah pengertian atau sebuah apa namanya penjelasan konstruk. Penjelasan konstruk. Oke. Aduh ini kurang. Karena tadi kan A min B.
A min B itu lebih besar dari 0. Betul? Tadi kita lihat di awal, penjelasan di awal tadi. Nah, yang ini nih. Ya. Oke. Terus, apa lagi? A min C. Oke, A min C. Lebih besar dari 0. Oke. Terus, apa lagi? B min C. Oke, B min C. B kurangi C. Sorry. B dikurangi C. Lebih besar dari 0. Apalagi? Oke, di sini ada A lebih besar dari B. Oke, mana lagi ya? Oh, ini nih. A min C berarti kita teruskan dari sini aja. A min C akan lebih besar dari B dikurangi C. A dikurangi C akan lebih besar B dikurangi C. Oke ya. Ini. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum kita lanjut. Sampai sini ada yang mau tanyain? Nggak ada? Oke. Saya lanjutin aja. Nah, terus apa lagi ya? Yang belum. Bentuk. Nah, bentuk ini nih. C pangkat R, C min A, sama C min B. Oke, dengan 0, tandanya gimana? Untuk C pangkat R, terus dikali dengan C min A dikali lagi dengan C min B. Lebih Dia besar, Kang. lebih besar. Kenapa? Ini positif. Ini positif. Ini negatif, ini negatif. Oke ya. Ini Kecilnya negatif, ini 0. negatif ya. Jadi negatif kali negatif udah pasti positif, dan ininya nggak perlu kamu lihat lagi gitu. Udahlah, itu mah satuan angka yang lain lah. Itu juga positif juga kan dia. Dia nggak ada negatifnya lagi di sini gitu. Oke, berarti ini sudah pasti lebih besar dari 0. Oke ya. Oke, itu. Terus apa lagi yang belum ya? Jelas lah ya, berarti kalau ini lebih besar dari 0 gitu lah. Berarti itu udah pasti positif. Nah, kira-kira terbukti nggak bentuk ini? Ya, terbukti belum? Terbukti, Kang. Terbukti. Oke, ada yang masih bingung nggak itu terbuktinya gimana, Kang, gitu? Kalau ini ada yang mau dicatat dulu, catat dulu, mangga. Apa namanya? Saya juga ngirimin screenshotnya ke grup ya. Jadi tinggal dilihat. Ini ada yang di HP sih ya. Kalau di HP mungkin nggak bisa buka WA gitu. Nggak apa-apa lah. Oke. Saya hapus yang bawahnya aja dulu. Raise hand. Siapa? Dua orang siapa nih? Kang, itu yang B-nya, Kenapa? yang di paling bawah, kok A dikurang C lebih besar dari B dikurang C. Tapi yang di paling atasnya itu A dikurang B, Kang. A dikurang B. Mana tuh? Bentar. Yang paling atasnya A dikurangi B. Iya, Terus yang kamu tanyain itu yang ini ya? iya, itu beda. Iya, memang beda.
Nah, jadi apa namanya? Nah, jadi kan yang di atas itu A dikurangi B. Dan ini A dikurangi C lebih besar B dikurangi C. Jadi ibaratnya gini, saya kasih detailnya aja di sini. Kalau misalnya kan gini. Nah, ini kedua ruas kita kurangi dengan huruf C. Maka jadinya A dikurangi C, dia akan tetap seperti ini. B dikurangi C. Gitu. Nah, ini satu kondisi di mana bahwa mereka tuh A dikurangi C akan lebih besar dari B dikurangi C. Itu. Mau kamu dia ininya B, di sininya B, tetap tandanya akan seperti ini. Gitu. Kecuali kalau ini dikali. Nah, beda cerita. Beda cerita. Kalau ini dikali beda cerita. Gitu. Karena kan ini dikurangi, bukan dikali. Ini dikurangi dengan C. Kalau misalkan dikali dengan min C, maka tandanya berubah. Gitu. Nah, ini apa namanya? Bentar. Apa namanya? Saya bikin apa sih? Bikin apa ya, dari sini tuh mau ngejelasin, ngelebarin ke sini gitu. Jadi dikurangi dengan bilangan C, maka dia hasilnya akan tetap lebih besar dari sebelah kanan gitu. Itu sih. Jadi skematiknya kayak gini. Gitu. Gimana Nadia? Masih bingung kah? Atau gimana tuh? Enggak, Kang. Oke ya. Kalau masih bingung nggak apa-apa, Kang. Kayaknya masih bingung nih gitu. Tapi paham kan ya maksudnya? Kayak pelan-pelan aja gitu maksudnya. Eh, ini saya hapus. Oke, A lebih besar dari B, ya maka A kurangi apa? A dikurangi C lebih besar dari B dikurangi C. Gitu. Oke, nah, maka pastilah gitu. Maka sudah pasti, sudah pasti sudah pastilah apa? Sudah pastilah bahwa si A min B kurung A pangkat R dikali A min C, A min C dikurangi sama B pangkat R, B dikurangi C, maka dia apa tandanya? A min B dikali dengan kurung A pangkat R dikali A min C dikurangi B pangkat R dikali B dikurangi C. Ditutup kurung, maka dia tanda dengan 0. Gimana? Lebih besar atau kurang dari? Lebih besar, Kang. Lebih besar ya? Lebih besar kan. Oke. Ada yang masih bingung kayak gitu? Oke, saya hapus beberapa bagian aja. Kalau ini saya hapus. Nah, kalau ini saya hapus dulu. Oke, artinya A dikurangi C, A min C, atau A dikurangi C dikurangin sama B dikurangi C. Maka hasilnya lebih besar dari 0. Betul atau tidak? Tidak, Kang. Kenapa? Kang. Oke, kenapa? Tidak betulnya kenapa? Coba jelaskan aja sama kamu. Oke, saya hapus per partnya ya. Oke. Tadi siapa yang ngomong sih? Saya nggak tahu namanya siapa. Nggak kelihatan soalnya. Soalnya saya lagi ini share screen papan tulis. Gimana? Kenapa dia? Kenapa? Karena minnya ada 3, Kang. Minnya ada 3. Oke, minnya ada 3. Ini bukan perkalian tapi ini penjumlahan dan pengurangan. Jadi A dikurangi C dikurangin
sama B dikurangi C. Jadi ibarat mah ini apa namanya? Ini mah misalnya 2 dikurangi 3 gitu, misalnya kayak gitu. Kayak gitu. Bukan perkalian ini gitu. Oke, sip, nggak apa-apa. Mungkin kamu ini ngiranya ini perkalian gitu. Jadi minnya ada 3. Itu negatif. Oke, betul kalau ini perkalian. Tapi kita masih dalam penjumlahan pengurangan ini. Gitu. Kalau saya kurangin lagi, kalau saya hapus lagi per partnya yang sama, tet, tet, oke, jadinya A dikurangi B. Nah, A dikurangi sama B. Hasilnya adalah lebih besar dari 0 alias positif. Betul? Nah, per partnya saya hilangin, maka akan seperti ini jadinya. Betul seperti ini? Ada yang masih bingung? Saya hapus lagi per partnya, saya hapus lagi per part bagian-bagiannya. Oke, saya tambahin lagi ya. Saya tambahin dikurangi C, berarti di sini dikurangi C. Hasilnya akan tetap sama seperti ini. Tandanya nggak berubah seperti ini, nggak. Tandanya akan tetap seperti ini. Oke, dikalikan dengan sesuatu. Nah, sesuatu itu adalah A pangkat R, B pangkat R. Nah, apakah hasilnya akan tetap seperti ini? Coba. Iya, Kang. Iya. Kenapa? Padahal ini tambah angka loh. Wih. Tambah angka yang lumayan gitu. Karena kita tahu apa? Yang tadi saya lingkarin buat tadi si Nadia bertanya ya. Terima kasih buat Nadia yang udah bertanya. Jadi mengingat bahwa A lebih besar dari B. Itu. Ya, jadi nah, ini sama ini ya, ketika saling mengurangi hasilnya positif. Karena kan A lebih besar dari B. Kalau dikasih pangkat kayak gini. Ya sama aja begini. Gitu tandanya akan lebih besar dari B pangkat R. Kayak gitu. Berarti misal ibarat kata mah gini. Apa namanya? Misalnya ini mah 3 pangkat 2, di sini 2 pangkat 2 gitu. Tetap wae kene ini mah 9 ini 4. Dikurangin hasilnya 5. Gitu kan. Lebih besar dari 0, tetap wae gitu-gitu juga gitu kan. Oke ya, berarti lah kok berkurang nambah. Oke, saya munculkan lagi partnya. Part apa yang tadi saya hilangin? Ya, yang belum saya munculkan adalah ini. Oke, kalau dikalikan dengan ini, maka tandanya seperti ini atau berubah. Masih sama, Kang. Masih sama ya? Kenapa? Karena A dikurangi B itu positif. Nah, kita lihat yang di karena paling bawah ini nih. Nah, karena paling bawah ini, ya ini ya, saya ungkit-ungkit lagi nih. Jadi kalau pembuktian itu ngungkit-ngungkit data gitu. Oh, data ini nih. Oh, ini kayak gini nih. Oh, ini berarti terbukti kalau ini tuh kayak gini, kayak gitu. Kita bikin lagi karena kan saya bilang penjelasan di awal karena gitu. Oke. Nah, ya berarti ini positif dan ini juga pasti positif. Maka hasilnya lebih besar dari 0. Sudah pastilah gitu. Sudah pastilah. Oke, sudah pastilah ini lebih besar dari 0 gitu. Oke, kita lihat yang ini. Nah, ini tadi gimana? Oh ya, ada di bawah udah ya. Jelas ya, kelihatan. Jadi saya nggak perlu ngasih lagi. Nah, ini yang di bawah, centang hijau, yang paling bawah. Nah, itu. C pangkat R ketika dikalikan dengan C dikurangi A.
ketika apa namanya? C dikurangi A dikalikan dengan C dikurangi B, hasilnya akan lebih besar dari 0 atau hasilnya positif. Gitu. Ya. Yang ini nih. Nah, saya ungkit lagi data itu. Oke, itu udah pastilah ya. Nah, saya tambahkan di sini nih. C pangkat R, C min sorry. C min B lebih besar dari 0. Kalau dijumlahin, nah ini. Ya, karena ngikutin tanda ini nih. Jadi, kedua ini saya jumlahin. Ya, ngikutin tanda ini. Ya, jadi ini yang pertama tuh yang ini. Nah, ini yang kedua. Gitu ya. Jadi ini dijumlahkan dengan ini. Oke, maka hasilnya adalah lebih besar dari 0 atau kurang dari 0? Min B. Terus A R. A min C. Min B pangkat R. B min C. Ditambah C pangkat R. C min A. C min B. Lebih besar dari 0. Ya. Terbukti apa belum? Kalau bentuk skur itu lebih besar atau sama dengan dari 0, terbuktikah? Terbukti, Kang. Terbukti. Yakin? Nah, saya tanya keyakinan kalian. Yakin nggak gitu? Yakin, Kang. Yakin ya. Kita lihat, tandanya ini masih lebih besar dari, bukan lebih besar sama dengan. Artinya, terbukti sebagian. Nah, dikatakan sama dengan, itu gimana? Gitu kan? Yang tadi akan bilang sebutin. Kalau lebih besar atau sama dengan, berarti ada dua jawaban. Nah, berarti ini ada dua pembuktiannya. Pertama ini, sudah terbukti bahwa mereka lebih besar sama dengan 0, lebih besar dari 0, sorry. Lebih besar dari 0, maka lebih besar sama dengannya adalah dari mana? Nah, pertidaksamaan, pertidaksamaan lagi. Pertidaksamaan. Pertidaksamaan memenuhi kebanyakan memenuhi jika A sama dengan B sama dengan C. Pertidaksamaan memenuhi jika A sama dengan B, B sama dengan C. Nah, maka bentuk ini akan sama dengan 0. Ya kan sama dengan. Kalau misalnya B, kita ambil salah satu dari sini aja. A, tadi kan A sama dengan B. Berarti kalau A dikurangi B jadinya apa? Sama dengan loh. Sama di sini aja nih. Nah, saya ambilnya cuma dikit-dikit doang deh. Kalau misalnya A sama dengan B, B sama dengan C. Ya, ini. Jadinya A dikurangi B, hasilnya 0 kan? Oke, ini 0. Nah, 0 dikalikan dengan mereka sebanyak apapun, maka hasilnya 0 lagi. Oke, 0 ditambah ini, C dikurangi A. Karena A sama dengan C, ya kan? Ini sama dengan ini udah pasti. A sama dengan B, B sama dengan C, berarti A sama dengan C. Nah, C dikurangi A, berarti hasilnya 0. 0 dikalikan C pangkat R, 0 dikalikan C dikurangi B, hasilnya tetap 0 lagi. Berarti sebelah kanan 0 juga. Berarti dia sama dengan
0 gitu. Nah, jadi kondisinya adalah seperti ini. Gitu. Sehingga terbuktilah gitu. Sehingga terbukti bahwa bentuk ini benar. Gitu. Skur, terbuktilah teorema skur gitu. Sudah pastilah gitu ya. Sip, ini terbukti. Terbukti bahwa si A pangkat R, A min B, A min C, min B pangkat R, B min C, ditambah C pangkat R, C min A, C min B. Lebih besar sama dengan 0. Terbukti. Sip. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain kah? Ya, ini teorema skur. Teorema skur kayaknya. Saya kemarin dapat penjelasannya gitu katanya. Jadi ini teorema skur. Jadi kita buktikan. Oh, ya. Oke gini. Jadi cuman pembuktiannya itu kita bisa menjelaskan gitu. Menjelaskan ini terbukti dari mana gitu. Terbuktinya gimana sih gitu. Oh ya kayak gini gitu. Sudah pastilah gitu ya. Skur, teorema skur. Print screen. Sampai sini ada yang mau tanyain? Sebentar saya kasih ke grup dulu. Oke, itu ya. Jadi ada yang mau tanyain kah? Sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan?